pagi itu. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi saya, tepat saat saya memohon izin menjenguk ayah saya yang sedang sekarat di rumah sakit. Suami saya hanya menonton sambil menyeruput tehnya. Mertua saya berteriak agar saya pergi dari rumah itu. Ia menyebut saya menantu melarat. Mereka tidak pernah tahu perempuan yang mereka usir hari itu adalah orang yang selama ini membayar setiap suap nasi yang masuk ke mulut mereka. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Sebuah kisah tentang kesabaran yang habis dan karma yang dibayar tunai di depan mata. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Lalu tulis nama dan kota kalian di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Tias, 32 tahun. Di mata semua orang di rumah megah ini, saya hanyalah seorang menantu miskin tanpa pekerjaan. Sudah 6 tahun saya menyandang status itu. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa saya sebenarnya. Setiap pagi, saya bangun sebelum matahari terbit. Saya menyapu lantai marmer yang luas. Saya memasak sarapan. Saya menyiapkan teh chamomile hangat dan camilan impor untuk ibu mertua saya. Tepat waktu, tanpa boleh terlambat sedikit pun. Tangan saya yang dulu halus, kini sering basah oleh air cucian piring. Tidak ada yang pernah mengucapkan terima kasih. Tidak ada yang pernah menanyakan apakah saya lelah. Bagi mereka, semua itu adalah kewajiban seorang menantu miskin yang menumpang hidup. Saya menelan setiap rasa lelah dalam diam dan tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Rumah ini berdiri megah di kawasan Menteng. Perabotannya berlapis emas. Lampu kristal menggantung di langit-langit ruang tamu. Dari luar, ini adalah rumah keluarga terpandang yang sempurna. Tapi di dalamnya, saya hidup seperti seorang pembantu yang tidak digaji. Suami saya bernama Agam, 36 tahun. Dulu saya mencintainya dengan sepenuh hati. Saya pikir cinta bisa menumbuhkan rasa hormat. Saya salah. Agam adalah pria yang menghabiskan harinya dengan tidur siang, bermain golf, dan berbelanja barang mewah bersama ibunya. Saya masih ingat awal pernikahan kami. Dulu Agam adalah pemuda biasa yang bekerja sebagai pegawai biasa. Saya jatuh cinta pada kesederhanaannya. Saat itu bisnis saya baru mulai tumbuh dan saya bermimpi membangun rumah tangga yang hangat. Tapi sejak kami pindah ke rumah ibunya, Agam berubah. Ia terbiasa hidup mewah dari uang yang diam-diam saya kirim. Dan perlahan, ia mulai menganggap dirinya benar-benar seorang pengusaha besar. Ibu mertua saya, Bu Irfa, 58 tahun. Wanita yang selalu mengenakan gaun sutra mahal dan jari-jari penuh cincin berlian. Baginya, saya bukan manusia. Saya hanya benalu yang menumpang hidup di rumah anaknya. Hari itu udara yang biasanya sejuk mendadak terasa mencekik. Saya sedang mencuci piring di dapur ketika ponsel saya berdering. Suara tetangga di kampung terdengar panik dari ujung telepon. Ayah saya, Pak Dana, tiba-tiba jatuh pingsan di halaman. Beliau sedang dilarikan ke rumah sakit. Jantung saya berdegup kencang. Air mata langsung menggenang. Pak Danang adalah satu-satunya keluarga yang saya miliki di dunia ini. Sosok yang selalu menyayangi saya tanpa syarat. Saya tahu saya harus segera pergi ke sana. Namun langkah saya terasa berat. Saya ingat posisi saya di rumah besar ini. Saya mengusap kasar air mata saya. Saya menarik napas dalam-dalam. Lalu saya melangkah ragu menuju ruang keluarga. Di ruangan mewah itu, Bu Irfa sedang duduk bersandar di sofa dengan gaya angkuh. Jari-jarinya yang penuh berlian sibuk menggeser layar ponsel. Sesekali terdengar tawa kecil dari bibirnya. Di meja kaca tersaji teh chamomile hangat yang tadi saya siapkan. Saya berdiri mematung di ambang pintu. Saya menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Kaki saya gemetar saat mendekat. Saya menundukkan kepala dalam-dalam. Kedua tangan saya bertaut erat di depan perut, menunjukkan sikap hormat yang selama ini selalu saya perankan. Ibu, panggil saya dengan suara parau. Bu Irfa tidak langsung menjawab. Ia terus menatap layar ponselnya beberapa detik. Seolah suara saya hanyalah dengungan nyamuk. Baru setelah itu, ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya yang tajam menatap saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ada apa? Kamu tidak lihat saya sedang sibuk? Katanya ketus.
kalau kamu mau minta uang belanja tambahan. Bukankah minggu lalu sudah saya berikan? Dasar perempuan boros, tidak tahu diuntung. Hati saya mencelos mendengar tuduhan itu, namun saya menahan diri. Bukan soal uang belanja. Bu, ayah saya di kampung baru saja jatuh sakit parah. Sekarang sedang dibawa ke rumah sakit. Kondisinya kritis. Saya mohon izin pergi menjenguk beliau sekarang juga. Alis Bu Irfa berkerut tajam. Ia membanting ponselnya ke atas meja hingga menimbulkan suara benturan keras. Ayahmu yang miskin itu sakit. Lalu, apa hubungannya dengan kenyamanan saya di sini? Suaranya melengking. Kalau dia sakit, ya biarkan saja diurus perawat puskesmas di sana. Kenapa kamu harus repot minta izin pergi? Siapa yang akan menyiapkan makan siang untuk Agam nanti? Siapa yang mengepel lantai? Kamu pikir kamu ini nyonya di rumah ini? Air mata yang sedari tadi saya tahan akhirnya tumpah. Saya merendahkan diri. Saya bersimpu di lantai marmer yang dingin. Tolong, Bu. Hanya untuk kali ini saja. Ayah saya sedang tidak sadarkan diri. Saya berjanji akan menyelesaikan semua pekerjaan rumah setelah saya kembali. Dan jika ibu berkenan, bolehkah saya meminjam sedikit uang hanya untuk biaya pendaftaran awal masuk rumah sakit? Saya berjanji akan segera menggantinya. Mendengar kata meminjam uang, raut. Wajah Bu Irfa berubah, amarahnya meledak. Ia bangkit dari sofa. Ia menatap saya yang bersimpuh di bawah kakinya dengan kebencian yang meluap. Meminjam uang, katamu. Dasar perempuan tidak tahu malu. Sudah numpang hidup seenaknya di rumah anak saya. Makan enak dari uang anak saya. Sekarang berani-beraninya mau menguras harta keluarga kami untuk membiayai ayahmu yang miskin itu. Urat-urat di leher Bu Irfa menonjol. Sebelum saya sempat membela diri, tangan kanannya melayang cepat ke udara. Sebuah tamparan keras menghantam pipi kanan saya. Bunyinya nyaring di seluruh ruangan. Rasa panas menyengat. Bekas 5 jari perlahan tercetak di pipi saya. Sudut bibir saya terasa perih. Saya terdiam kaku. Mata saya terbelalak tak percaya. Kepala saya berdengung. Ibu, kenapa ibu tega memukul saya? Rintih saya sambil memegangi pipi yang berdenyut nyeri. Itu balasan untuk mulut lancangmu. Berani sekali kamu meminta-minta uang. Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Kamu cuma menantu miskin yang tidak punya kontribusi apa-apa selain menghabiskan beras kami, teriak Bu Irfa histeris. Di tengah keributan itu, terdengar langkah kaki menuruni tangga. Agam muncul dengan wajah mengantuk, mengenakan piyama sutra mahal. Ia berjalan santai sambil mengusap matanya yang belum sepenuhnya terbuka. Ada apa ini? Bu, pagi-pagi sudah ribut. Suara ibu sampai menembus pintu kamar. Mengganggu tidur saya saja, keluhnya datar. Tanpa rasa bersalah. Matanya hanya melirik sekilas ke arah saya yang masih menangis terseduh di lantai. Melihat kehadiran suami saya, secercah harapan kecil muncul di hati saya. Saya menatapnya dengan pandangan memohon, berharap pria yang seharusnya melindungi saya akan maju membela. Mas Agam, tolong. Ayahku sakit parah dan sekarang masuk rumah sakit. Aku cuma minta izin baik-baik ke ibu untuk menjenguk ayah. Tapi ibu justru harapan saya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bukannya menolong, Agam justru melewati saya begitu saja. Ia duduk bermanja di sebelah ibunya. Dengan tenang ia menuangkan teh panas untuk dirinya sendiri. Kamu ini memang selalu bikin masalah yang tidak perlu. Jas, katanya dingin. Sudah tahu ibu sedang santai, malah sengaja kamu ganggu dengan urusan ayahmu yang merepotkan itu. Kalau tidak punya uang, ya tidak usah sok mau pergi pamer ke rumah sakit. Beli obat warung saja sudah cukup. Kamu sudah resmi menikah denganku. Kewajiban utamamu ada di sini. Melayani aku dan melayani ibu. Jangan egois jadi perempuan. Perkataan Agam bagai ribuan belati yang menusuk langsung ke jantung saya. Hati saya benar-benar hancur. Suami yang selama ini saya hormati dengan sepenuh jiwa justru memihak ibunya. Ia dengan sadar membiarkan istrinya sendiri diinjak-injak. Mendapat dukungan penuh dari putranya. Kesombongan Bu Irfa semakin memuncak. Ia kembali berkacak pinggang dengan pongah. Ia menatap rendah ke arah saya
sembari mengukir senyum licik. Kamu dengar sendiri kata suamimu. Kamu sama sekali tidak dibutuhkan di rumah ini. Keberadaanmu hanya menyusahkan kami berdua. Saya sudah muak melihat wajah miskinmu itu setiap hari. Kehadiranmu mengotori pemandangan. Saat itu, pintu ruang tamu terbuka. Bibi Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah ini, masuk membawa nampan. Ia menyaksikan saya bersimpuh dengan pipi memerah bekas tamparan. Mata Bibi Asih berkaca-kaca. Ia satu-satunya orang di rumah ini yang pernah memperlakukan saya dengan hormat. Namun, ia hanya bisa diam, takut kehilangan pekerjaannya. Lihat itu, kata Bu Irfa sambil menunjuk saya di hadapan Bibi Asih. Bahkan di depan pembantu pun dia tidak tahu malu. Merengek minta uang. Biar semua orang tahu betapa rendahnya menantu yang saya punya. Penghinaan di depan orang lain itu menusuk lebih dalam dari tamparan tadi. Selama 6 tahun, Bu Irfa selalu mempermalukan saya. Pernah ia membuang masakan saya ke tempat sampah di depan tamu, hanya untuk membuktikan saya tidak becus. Pernah ia menyuruh saya berdiri di luar saat hujan, karena katanya bau keringat saya mengganggu acara arisannya. Setiap hinaan saya telan demi sebuah ilusi keluarga. Saya membiarkan semua kata-kata kejam itu meresap ke dalam ingatan saya, mengoyak habis kesabaran yang selama bertahun-tahun sengaja saya pupuk demi menjaga keutuhan rumah tangga. Perlahan, dengan tekad baru, saya bangkit berdiri dari lantai marmer. Lutut saya masih bergetar, namun ada rasa muak baru yang merayap menggantikan kesedihan saya. Saya menghapus kasar sisa air mata. Tatapan saya yang semula sendu berubah menjadi tajam dan dingin. Saya menatap wajah mertua dan suami saya bergantian. Baiklah, ucap saya. Suara saya kini jernih dan tegas. Jika kehadiran saya dan ayah saya hanya dianggap benalu di rumah ini, saya akan pergi menjenguk ayah saya sekarang juga. Dan tenang saja, saya jamin 100%. Saya tidak sudi meminta sepeser pun uang dari kalian berdua. Mendengar perlawanan tiba-tiba itu, Bu Irfa tertawa melengking. Jadi kamu berani melawan saya sekarang? Hebat sekali keberanian perempuan miskin ini. Bagus. Kalau kamu berani melangkah keluar dari pintu ini demi ayahmu yang penyakitan itu, jangan pernah bermimpi bisa menginjakan kaki lagi di rumah ini. Pergi kamu. Sekarang juga pergi dan jangan pernah kembali. Jari telunjuknya menunjuk lurus ke arah pintu utama. Agam yang masih asik menyeruput tehnya sama sekali tidak menoleh. Pria bermental pengecut itu membiarkan ibunya mengusir wanita yang sah menjadi istrinya. Dada saya bergemuruh hebat. Namun, saya tak lagi sudi menumpahkan air mata berharga saya. Saya menegakkan punggung dengan penuh harga diri. Saya merapikan ujung pakaian saya yang kusut. Dengan kepala tegak, menantang ke depan. Saya membalikan badan. Saya berjalan anggun melintasi ruang tamu mewah itu tanpa membawa satupun barang. Hanya pakaian yang melekat di tubuh dan tas kecil tempat ponsel saya. Setiap langkah saya diiringi hinaan dan tawa sumbang dari mulut Bu Irfa. Tapi saya sudah menutup telinga. Tangan saya meraih gagang pintu besar berbahan kuningan. Saya menariknya lebar-lebar. Angin pagi langsung menerpa wajah saya yang masih memerah. Sebuah kesejukan ajaib di tengah bara amarah yang menyala di dada saya. Sebelum benar-benar melangkah keluar dari neraka berkedok rumah mewah itu, saya berhenti sejenak di ambang pintu. Saya tidak menoleh ke belakang. Mata saya menatap lurus ke jalan raya di luar sana. Namun, di kedalaman batin, hati saya berbisik lantang. Sebuah sumpah. Kalian tidak pernah tahu siapa sebenarnya sosok yang baru saja kalian usir hari ini. Hari ini kalian dengan sombong membuang saya seperti sampah. Tapi besok saya sendiri yang akan memastikan. Kalianlah yang akan merangkak memungut kesombongan kalian di atas aspal jalanan. Dengan tekad bulat, saya melangkah mantap keluar. Saya menarik gagang pintu dari luar. Saya menutupnya dengan sebuah dentuman keras. Suara bantingan kayu jati itu bergema memecah udara pagi. Sebuah penanda berakhirnya penderitaan panjang saya sebagai menantu yang tertindas. Sekaligus ketukan detik pertama dimulainya badai karma. Aroma obat dan antiseptik langsung menyambut saya begitu melewati pintu otomatis ruang gawat darurat.
Kepanikan yang menggerogoti saya selama perjalanan kini memuncak. Jantung saya berdebar menuntut jawaban atas kondisi ayah tercinta. Setelah bertanya dengan suara bergetar kepada perawat jaga, saya diarahkan ke bilik nomor 7 di sudut ruangan. Di balik tirai hijau pucat yang setengah terbuka, dunia saya seakan berhenti berputar. Saya melihat sosok pria yang selama ini menjadi pahlawan hidup saya, kini terbaring lemah, tak berdaya. Pak Danang tampak pucat pasi. Matanya terpejam rapat. Oksigen menempel di hidungnya. Jarum infus menancap di punggung tangan rentanya yang mulai keriput. Tangis saya pecah saat itu juga. Namun saya bergegas membekap mulut sendiri agar isakan saya tidak mengganggu pasien lain. Saya berjalan mendekat. Saya meraih tangan dingin ayah saya. Saya menciumnya berkali-kali sambil membisikkan doa kesembuhan yang tak putus-putus. Seorang dokter mendekati saya. Ia menjelaskan bahwa ayah saya membutuhkan tindakan segera dan biayanya tidak sedikit. Sejenak, kepanikan lama kembali menyergap saya. Refleks bertahun-tahun sebagai menantu yang selalu kekurangan membuat saya hampir gemetar memikirkan uang. Tapi kemudian saya tersadar, saya bukan perempuan tak berdaya yang harus bersimpuh memohon receh dari mertua. Dengan tenang, saya berkata pada dokter, lakukan tindakan terbaik untuk ayah saya. Dokter, pindahkan beliau ke ruang perawatan terbaik. Soal biaya, berapapun, akan saya tanggung. Dokter itu sedikit terkejut melihat ketegasan perempuan berpakaian sederhana di hadapannya. Melihat ayah saya dalam kondisi seperti ini, ingatan saya terlempar kembali pada kejadian beberapa jam lalu. Hati saya kembali perih bagai disayat sembilu. Wajah arogan Bu Irfa, tatapan dingin Agam. Mereka dengan tega mengusir saya seperti hewan liar, menghina kemiskinan yang sebenarnya hanya ilusi semata. Sambil mengusap lembut tangan Pak Danang, sebuah senyum getir terbentuk di bibir saya. Betapa lucunya skenario kehidupan yang selama ini saya jalankan dengan penuh pengabdian. Selama bertahun-tahun, saya rela mengubur dalam-dalam identitas asli saya, hanya demi menjaga ego seorang suami yang rapuh dan menyanjung kesombongan mertua yang gila hormat. Tidak ada satupun penghuni rumah mewah itu yang menyadari kenyataan sebenarnya, bahwa perempuan yang setiap pagi menyapu lantai, memasak di dapur, dan sering dihina sebagai benalu melarat itu adalah urat nadi utama yang menyokong seluruh gaya hidup mereka yang hedonis. Sebuah rahasia besar tersimpan rapi di balik penampilan sederhana saya. Di balik celemek dapur yang sering saya kenakan, saya adalah perintis dan pemilik tunggal sebuah kerajaan bisnis berskala nasional. Bisnis yang bergerak di bidang mode dan kosmetik. Bisnis yang saya mulai dari nol dengan susah payah beberapa tahun silam. Kini omsetnya mencapai miliaran rupiah setiap bulan. Tanpa pernah disadari siapapun di rumah itu. Karena rasa cinta yang dulu membutakan mata dan keinginan bodoh untuk menjadi istri yang sempurna, saya memilih bekerja di balik layar. Saya mengendalikan semuanya dari jauh. Saya sengaja mendirikan sebuah perusahaan cangkang atas nama Agam. Saya mengalirkan ratusan juta rupiah setiap bulan ke rekening suami saya. Tujuannya agar Agam terlihat berwibawa dan dihormati di mata ibunya. Saya membiarkan Agam membusungkan dada setiap hari, mengaku sebagai pengusaha muda yang sukses berinvestasi. Sementara faktanya, pria itu hanya tidur siang, bermain golf, dan berbelanja barang mewah bersama Bu Irfa. Semuanya menggunakan uang hasil keringat saya, yang saya salurkan diam-diam bagai air mengalir. Namun hari ini, tamparan keras dari Bu Irfa tidak hanya meninggalkan memar di pipi kanan saya. Tamparan itu juga menampar kewarasan saya, hingga saya benar-benar terbangun dari mimpi buruk pengabdian tanpa ujung itu. Pengorbanan luar biasa yang saya lakukan demi cinta dan kehormatan keluarga ternyata tidak pernah dihargai sebesar biji sawi pun. Mereka justru menggigit tangan yang selama ini setia menyuapi mereka dengan kemewahan. Saya menatap wajah damai ayah saya sekali lagi. Saya menyadari betapa bodoh dan naifnya saya selama ini, membiarkan orang tua saya sendiri hidup sederhana. Sementara saya sibuk mempertahankan ilusi kekayaan palsu bagi keluarga suami yang tak tahu diri. Saat itu juga, sisa cinta dan belas kasihan yang mungkin masih tertinggal di sudut hati saya untuk Agam dan Bu Irfa menguap habis. Semuanya digantikan oleh tekad baja
untuk mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya. Saya tidak akan lagi menjadi bulan-bulanan. Saya tidak akan lagi sudi menjadi inang bagi lintah berkedok keluarga. Setelah memastikan pernapasan ayah saya mulai stabil dan perawat mengatakan, Pak Danang telah melewati masa kritis awal. Saya melepaskan genggaman tangan beliau. Saya membenarkan selimut tebal yang menutupi tubuh ayah saya. Lalu saya melangkah keluar, menuju koridor rumah sakit yang sepi. Udara dingin dari pendingin ruangan menyapu wajah saya yang sudah tidak lagi basah oleh air mata. Saya menyandarkan punggung di dinding koridor. Saya merogoh bagian terdalam tas kecil saya. Saya mengeluarkan sebuah ponsel pintar mahal yang selama ini selalu saya sembunyikan rapat-rapat dari pandangan Agam maupun Bu Irfa dengan jari-jari yang kini tak lagi gemetar. Saya mencari sebuah nama penting di daftar kontak. Saya menekan tombol panggilan. Hanya butuh 2 kali nada dering sebelum suara seorang pria muda yang profesional menjawab dari seberang. Ia adalah Dimas, tangan kanan dan asisten kepercayaan saya. Selama ini, ia setia mengurus seluruh operasional bisnis dan arus keuangan perusahaan dari balik meja. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Apakah Bapak sudah mendapatkan penanganan maksimal di sana? Sapa Dimas dengan nada penuh hormat. Saya menarik napas panjang. Saya menata intonasi suara saya agar terdengar setegas dan sedingin mungkin. Ayah saya sudah ditangani dengan baik. Dimas, kondisinya mulai stabil. Saya akan memindahkan beliau ke ruang perawatan VIP terbaik segera setelah diizinkan dokter. Tapi saya meneleponmu bukan hanya untuk mengabarkan hal itu. Ada instruksi darurat yang harus kamu laksanakan hari ini juga. Detik ini juga, tanpa penundaan. Mendengar perubahan nada suara saya yang kini penuh otoritas, Dimas langsung menegakkan duduknya. Ia menyiapkan buku catatannya. Siap. Bu, seluruh instruksi akan saya eksekusi sekarang juga. Apa yang harus saya lakukan? Dengarkan baik-baik. Dimas, mulai detik ini juga, cabut seluruh akses keuangan yang mengalir ke rekening Agam. Bekukan semua kartu ATM yang selama ini ia pegang dengan sombong. Blokir seluruh kartu kredit premium yang sering ia pakai tanpa batas bersama ibunya. Hentikan secara permanen transfer otomatis bulanan bernilai ratusan juta yang kita kirim ke rekening pribadi Bu Irfa dengan dalih keuntungan investasi. Saya berhenti sejenak. Suara saya semakin tajam. Intinya, tutup rapat seluruh keran perusahaan tanpa satu celah pun untuk mereka berdua. Pastikan saldo rekening mereka hangus dan tidak bisa dipakai bertransaksi apapun. Mulai dari belanja barang mewah, menarik uang tunai, sampai membayar tagihan sekecil apapun. Lalu, tarik kembali semua modal yang mengatasnamakan perusahaan fiktif milik Agam. Langsung ke rekening induk perusahaan saya. Setiap kata yang keluar dari bibir saya bagaikan peluru tajam yang tepat sasaran. Di ujung sambungan, Dimas terdiam beberapa detik mencerna rentetan perintah itu. Sebagai orang kepercayaan yang tahu persis betapa besar pengorbanan saya selama ini untuk menutupi aib suami, perintah drastis itu sedikit mengejutkannya, namun jauh di lubuk hatinya. Ia merasa lega. Akhirnya atasannya yang baik hati berani mengambil ketegasan untuk berhenti diinjak-injak. Baik, Bu, saya mengerti situasi ini. Proses pemblokiran, penutupan kartu kredit, dan pencabutan dana perusahaan akan saya eksekusi dalam waktu kurang dari 15 menit. Semua akses keuangan atas nama Bapak Agam dan Ibu Irfa akan lumpuh total. Apakah ada hal lain yang perlu saya siapkan untuk saat ini? Itu saja dulu. Fokuskan penghentian seluruh aliran dana terlebih dahulu dengan sempurna. Biarkan mereka berdua merasakan sendiri bagaimana kerasnya kehidupan nyata tanpa uang dari jerih payah yang selama ini mereka remehkan. Setelah urusan administrasi rumah sakit ayah saya selesai, saya akan menghubungimu untuk menyusun langkah selanjutnya. Terima kasih atas kerja cepatmu, Dimas. Saya memutuskan sambungan. Saya memasukkan kembali ponsel ke dalam tas. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya merasa bisa bernapas lega. Sore itu, ayah saya dipindahkan ke ruang perawatan VIP terbaik di rumah sakit. Ruangan luas dengan jendela menghadap taman. Para perawat memperlakukan beliau dengan penuh hormat.
Saya duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ayah saya yang mulai menghangat. Untuk pertama kali setelah sekian lama, saya tidak perlu lagi menyembunyikan siapa diri saya yang sebenarnya. Sementara itu, di rumah mewah kawasan Menteng, kehidupan berjalan seperti biasa. Bu Irfa dan Agam sama sekali tidak menyadari bahwa pondasi kemewahan mereka baru saja diruntuhkan dalam senyap. Siang itu, Bu Irfa berniat pergi ke butik langganannya, sebuah merek terkenal yang baru saja merilis koleksi tas musim ini dengan dandanan mewah dan kacamata hitam besar. Bu Irfa melangkah anggun ke kasir. Ia memilih 2 tas seharga puluhan juta rupiah. Ia menyodorkan kartu kreditnya dengan gaya sombong yang biasa. Namun mesin kasir berbunyi menolak. Pegawai butik mencoba menggesek ulang. Ditolak lagi. Mohon maaf, Bu, kartu Ibu ditolak. Saldonya tidak mencukupi, ujar pegawai itu sopan. Wajah Bu Irfa memerah karena malu. Tidak mungkin. Coba kartu yang ini, katanya sambil menyodorkan kartu kredit lain. Hasilnya sama, ditolak. Antrean di belakangnya mulai berbisik. Bu Irfa pulang dengan tangan kosong dan harga diri yang tercoreng. Di rumah, ia langsung menelpon Agam dengan nada panik. Agam yang sedang di lapangan golf juga baru saja mengalami hal memalukan. Kartunya ditolak saat hendak membayar biaya keanggotaan klub. Keduanya bertemu di rumah dengan wajah pucat dan kebingungan. Malam itu, Agam berniat mentraktir teman-temannya makan di restoran mahal langganannya. Sebuah gengsi yang selalu ia jaga. Di akhir makan, saat menyodorkan kartu untuk membayar tagihan puluhan juta, kartunya kembali ditolak. Teman-temannya saling pandang. Agam terpaksa meninggalkan jam tangan mahalnya sebagai jaminan. Dengan wajah merah padam menahan malu. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasakan rasanya dipermalukan di depan umum karena uang. Agam segera membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Jantungnya seakan berhenti. Saldo rekeningnya yang biasanya menampilkan angka miliaran, kini hanya menyisakan angka 0. Transfer bulanan ratusan juta yang selama ini rutin masuk juga lenyap. Ia mencoba menghubungi pihak bank. Jawabannya membuat lutut Agam lemas. Seluruh akses dananya telah dicabut oleh perusahaan induk pemilik modal. Perusahaan induk? Modal apa? Aku ini pemilik perusahaannya, bentak Agam pada petugas bank. Namun petugas itu hanya menjelaskan bahwa perusahaan atas namanya hanyalah anak perusahaan. Pemilik modal sebenarnya, pemegang saham mayoritas, adalah pihak lain yang baru saja menarik seluruh investasinya. Agam terduduk lemas di sofa. Untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan mengerikan muncul di benaknya. Jika bukan dia pemilik sebenarnya, lalu siapa? Siapa yang selama ini menggajinya, membiayai gaya hidupnya, menyirim ratusan juta ke rekening ibunya setiap bulan? Pikiran Agam berputar liar. Ia mencoba mengingat-ingat. Tidak ada satupun rekan bisnis yang benar-benar pernah ia temui. Semua urusan perusahaan selalu beres dengan sendirinya. Dokumen selalu sudah tersedia di mejanya. Gaji selalu masuk tepat waktu. Selama ini ia hanya menikmati hasil tanpa pernah benar-benar bekerja. Dan satu-satunya orang yang selalu ada di rumah, yang selalu rapi mengurus segala kebutuhan, yang selalu ia anggap remeh, adalah Tias. Sebuah firasat dingin menjalari tubuh Agam, tapi ia menepisnya. Tidak mungkin perempuan miskin yang setiap hari mengepel lantai itu adalah sumber dari semua kemewahannya. Pikiran itu terlalu mustahil baginya untuk diterima. Bu Irfa masih belum mau percaya. Ia menelpon ke sana kemari, mengandalkan koneksinya yang dulu selalu hormat padanya. Namun satu persatu menutup pintu. Teman-teman arisan yang dulu memuji-muji kemewahannya, kini tak ada yang mengangkat telepon. Adik Bu Irfa yang biasa meminjam uang darinya juga menghilang begitu mendengar kabar keluarga itu jatuh miskin. Bahkan mobil mewah yang biasa Agam kendarai ternyata berstatus sewa atas nama perusahaan. Pagi harinya, sebuah truk derek datang menjemput mobil itu. Di depan mata tetangga yang berbisik-bisik, satu persatu topeng kemewahan mereka terkelupas di hadapan publik. Beberapa hari berlalu. Tagihan menumpuk. Listrik rumah mewah itu terancam diputus karena pembayaran otomatis gagal. Para pembantu yang biasanya digaji besar mulai mengundurkan diri karena gaji mereka tak kunjung cair. Hanya bibi Asih yang masih bertahan beberapa hari sebelum akhirnya
Ia pun pamit dengan air mata, menyalami saya diam-diam saat saya datang. Rumah megah berlapis emas itu perlahan berubah menjadi cangkang kosong. Lemari es yang biasanya penuh makanan impor, kini hanya berisi mie instan sisa. Bu Irfa yang seumur hidup tak pernah memasak, terpaksa menelan mie instan dengan tangan gemetar menahan amarah dan rasa malu. Dalam keputusasaan, Bu Irfa mendatangi rumah saudara-saudaranya yang dulu sering ia pamerkan kemewahan. Ia mengetuk pintu demi pintu, memohon pinjaman. Namun mereka yang dulu ia rendahkan, kini balas memandangnya dingin. Bukankah dulu kamu bilang kami ini keluarga miskin yang memalukan? Sindir salah satu saudaranya sebelum menutup pintu. Bu Irfa pulang dengan tangan kosong. Untuk pertama kalinya merasakan bagaimana rasanya diusir. Persis seperti yang dulu ia lakukan pada saya. Sementara itu, di rumah sakit, ayah saya berangsur pulih di kamar VIP. Saya menungguinya setiap hari dengan tenang. Pada hari ketiga, Pak Danang akhirnya membuka matanya. Beliau tampak bingung melihat ruangan mewah di sekitarnya. Jas, ini di mana? Ayah tidak punya uang untuk kamar sebagus ini, bisiknya lemah. Air mata saya mengalir. Saya menggenggam tangan ayah saya. Ayah tidak perlu khawatir soal apapun. Tias yang tanggung semuanya. Ayah cuma perlu sembuh. Pak Danang menatap saya lama. Beliau tidak banyak tahu tentang kehidupan saya selama 6 tahun ini. Saya selalu mengatakan hidup saya baik-baik saja, agar beliau tidak cemas. Tapi melihat raut wajah saya yang lelah, ayah saya seperti mengerti ada sesuatu yang saya sembunyikan. Apa kamu bahagia, Nak? Tanyanya pelan. Pertanyaan sederhana itu meruntuhkan pertahanan saya. Untuk pertama kalinya, saya menangis sejujur-jujurnya di pelukan ayah saya, melepaskan semua beban yang selama ini saya pendam sendiri. Pada hari keempat, saya menerima telepon dari Dimas. Ia melaporkan bahwa Bu Irfa dan Agam kini benar-benar tanpa uang sepeser pun. Bahkan rumah mewah di Menteng itu ternyata bukan milik mereka. Rumah itu juga aset perusahaan saya yang selama ini saya biarkan mereka tempati. Saya menarik napas. Sudah waktunya menyelesaikan semuanya. Saya meminta Dimas menyiapkan dokumen-dokumen penting dan menjadwalkan saya untuk datang langsung ke rumah itu keesokan harinya. Bukan sebagai menantu yang memohon, tapi sebagai pemilik sah dari segala sesuatu yang selama ini mereka banggakan. Malam itu saya tidak bisa tidur, bukan karena ragu, tapi karena untuk pertama kalinya saya merasa benar-benar bebas. Saya membuka laci tempat saya menyimpan foto pernikahan saya dengan Agam. Saya menatapnya lama. Perempuan dalam foto itu tersenyum penuh harap. Tidak tahu bahwa cintanya akan dibalas dengan tamparan dan pengusiran. Perlahan, saya memasukkan foto itu ke dalam map dokumen, bukan sebagai kenangan, melainkan sebagai bukti terakhir bahwa saya pernah mencoba sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah tangga ini. Keesokan paginya, sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan gerbang besi rumah Menteng. Saya turun dengan pakaian rapi dan elegan, berbeda jauh dari penampilan saya sebelumnya. Di belakang saya, Dimas membawa sebuah map tebal berisi dokumen. Saya menekan bel pintu rumah yang dulu saya tinggali sebagai pembantu tak berbayar. Pintu dibuka oleh Agam. Wajahnya kuyu, matanya cekung. Ia menatap saya dengan bingung. Jas, kamu, untuk apa kamu kembali ke sini? Saya datang untuk menyelesaikan urusan. Mas, jawab saya tenang. Saya melangkah masuk tanpa diundang. Ruang tamu yang dulu megah kini terasa suram. Bu Irfa duduk di sofa dengan daster lusuh, jauh dari penampilan angkuhnya dulu. Melihat saya, ia langsung bangkit dengan sisa kesombongannya. Mau apa kamu kembali ke rumah ini? Sudah saya usir. Kenapa berani-beraninya menginjakkan kaki lagi? Suaranya masih berusaha melengking, meski lemah. Saya tidak menjawab dengan amarah. Saya hanya tersenyum tipis. Saya meminta Dimas membuka map tebal di tangannya. Saya menata dokumen-dokumen itu satu persatu di atas meja kaca. Hitam di atas putih. Sebelum saya bicara, saya ingin kalian melihat ini dulu, kata saya. Ini akta kepemilikan perusahaan. Perusahaan yang selama ini Mas Agam banggakan sebagai milik Mas. Lihat baik-baik nama pemilik saham mayoritasnya. Das. Itu nama saya.
Mas Agam hanya pemegang nama di perusahaan cangkang yang saya dirikan untuk menjaga harga diri Mas di depan Ibu. Agam mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca cepat. Wajahnya berubah pucat pasi. Ini, Agam tergagap. Ia membolak-balik halaman demi halaman, berharap menemukan kesalahan, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi setiap baris yang ia baca semakin menghancurkan dunianya. Tanda tangannya sendiri ada di sana sebagai direktur boneka. Nama saya tercetak jelas sebagai pemegang saham pengendali. Semua selama ini ada di depan matanya. Tapi ia terlalu sombong untuk pernah membacanya. Ini adalah rekening koran. Lanjut saya. Menyodorkan lembar berikutnya. Catatan setiap transfer ratusan juta rupiah yang masuk ke rekening Mas Agam dan rekening Ibu setiap bulan selama 6 tahun. Semua berasal dari satu sumber. Perusahaan saya, mode dan kosmetik. Omzet miliaran setiap bulan. Saya yang membangunnya dari nol. Sementara saya berpura-pura jadi menantu miskin yang mengepel lantai rumah ini. Bu Irfa terhuyung. Ia meraih sandaran sofa agar tidak jatuh. Bibirnya bergetar. Tidak mungkin. Kamu cuma perempuan kampung yang miskin. Itu yang Ibu pikirkan selama 6 tahun, kata saya tegas. Setiap suap nasi yang Ibu makan, setiap gaun sutra yang Ibu pakai, setiap cincin berlian di jari Ibu, semuanya dibeli dari uang perempuan kampung yang Ibu tampar pagi itu. Ibu menampar tangan yang memberi Ibu makan. Itulah yang Ibu lakukan. Dan ini, saya menyodorkan dokumen terakhir, adalah sertifikat rumah ini. Rumah megah di Menteng yang Ibu banggakan sebagai milik keluarga. Lihat namanya. Atas nama perusahaan saya. Selama ini, kalian tinggal di rumah saya. Makan dari uang saya. Memakai mobil yang saya beli. Dan setiap hari, kalian menampar, menghina, dan mengusir orang yang menyuapi kalian. Ruangan itu senyap mencekam. Agam terduduk di lantai. Kertas-kertas berserakan di sekitarnya. Bu Irfa menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata mulai mengalir di pipinya, yang kini tak lagi dipoles riasan tebal. Hari itu, saat Ibu menampar saya dan mengusir saya, karena saya memohon menjenguk ayah saya yang sekarat. Ibu tidak hanya mematahkan hati saya, kata saya pelan namun tajam. Ibu mematahkan satu-satunya alasan saya bertahan. Saya bersedia hidup terhina demi menjaga keutuhan rumah tangga ini. Tapi kalian membuktikan bahwa tidak ada yang layak dipertahankan. Cas, tolong. Aku hilaf. Ibu hilaf. Kami minta maaf. Agam merangkak mendekati saya. Pria yang dulu menatap saya dengan dingin, kini memohon di kaki saya. Tolong, jangan ambil semuanya. Kami tidak punya apa-apa lagi. Saya menatapnya tanpa amarah, tanpa benci, namun juga tanpa kasihan. Mas, saya tidak mengambil apapun dari kalian. Saya hanya mengambil kembali apa yang sejak awal memang milik saya. Kalian tidak pernah punya apa-apa. Yang kalian miliki hanyalah kesombongan yang dibiayai keringat saya. Bu Irfa ikut jatuh berlutut. Wanita yang dulu menamparku, kini menangis terseduh di lantai marmer, yang sama tempat aku dulu bersimpuh memohon. Nak, maafkan Ibu. Ibu salah. Ibu menyesal. Kembalilah jadi menantu Ibu. Ibu janji akan memperlakukanmu dengan baik. Saya menggeleng pelan. Sudah terlambat, Bu. Surat cerai sudah saya siapkan, dan Mas Agam akan menandatanganinya. Saya beri kalian waktu 3 hari untuk meninggalkan rumah ini. Setelah itu, rumah ini akan saya jual. Saya tidak akan menuntut kalian atas apapun. Anggap saja itu kebaikan terakhir saya untuk keluarga yang dulu pernah saya cintai. Saya berbalik dan melangkah menuju pintu. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. Persis seperti hari saya diusir. Namun kali ini, saya yang melangkah keluar dengan kepala tegak dan masa depan yang cerah. Saya menutup pintu itu dengan tenang di belakang saya. Di dalam mobil, Dimas yang menyetir menoleh sebentar. Ibu baik-baik saja? Tanyanya. Saya mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya benar-benar merasa baik-baik saja. Beban berat yang selama ini menindih dada saya
telah terangkat. Saya menatap rumah megah yang menjauh di kaca spion. Rumah yang dulu menjadi penjara saya, kini hanya tinggal kenangan kelam yang saya tinggalkan untuk selamanya. 3 hari kemudian, sesuai perjanjian, Bu Irfa dan Agam harus meninggalkan rumah megah itu. Tidak ada lagi koneksi yang mau menolong. Tidak ada lagi saldo di rekening. Tidak ada lagi nama besar yang dulu mereka banggakan. Dengan beberapa koper berisi sisa barang, mereka melangkah keluar dari gerbang yang dulu menjadi simbol kemewahan mereka. Langit sore berubah menjadi jingga keunguan. Di jalanan aspal kompleks perumahan elit itu, 2 sosok berjalan dengan gontai. Pakaian mereka tak lagi semewah dulu. Wajah mereka dipenuhi guratan lelah. Tidak ada lagi aura kemewahan. Tidak ada lagi perhiasan yang memantulkan cahaya. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi harga diri yang tersisa di mata mereka. Langkah mereka berhenti sejenak di depan gerbang besi yang menjulang. Gerbang yang sama dengan tempat mereka dulu mengusir saya dengan amarah. Namun kali ini, tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi makian. Mereka berdiri sebagai 2 manusia yang hancur lebur di bawah timbunan takdir yang mereka buat sendiri. Bu Irfa perlahan jatuh berlutut di atas aspal. Ia tidak lagi peduli pada rasa sakit di lututnya atau kotoran yang menempel pada dasternya yang koyak. Ia hanya menatap gerbang megah itu seolah melihat sisa kehidupan yang seharusnya bisa ia miliki. Seandainya ia memilih jalan yang berbeda. Agam berdiri di samping ibunya, tampak lebih hancur lagi. Ia kini hanyalah cangkang kosong dari sosok yang dulu selalu membanggakan diri sebagai pengusaha hebat. Ia ikut berlutut, membiarkan kepalanya tertunduk. Tiba-tiba gerbang besi megah di hadapan mereka perlahan terbuka. Sebuah mobil sedan mewah keluar dengan tenang. Saya duduk di kursi belakang, menatap lurus ke depan. Saat mobil melintas tepat di depan gerbang, saya sempat menolehkan kepala sedikit ke arah luar. Saya melihat Bu Irfa dan Agam berlutut mematung di pinggir jalan. Saya menatap mereka dengan tatapan yang tidak lagi penuh amarah, tidak lagi benci, namun juga tidak ada lagi kasih sayang. Tatapan seseorang yang telah benar-benar melepaskan masa lalu. Bagi saya, mereka kini hanyalah 2 orang asing yang kebetulan memiliki sejarah kelam bersama saya. Semua ikatan itu telah diputus oleh perbuatan mereka sendiri. Saya memberikan perintah pelan kepada sopir. Mobil itu pun melaju, menghilang di balik tikungan jalan. Tidak ada kesempatan untuk memohon ampun. Tidak ada pintu yang terbuka untuk mereka. Saya telah memilih jalan saya, jalan yang penuh kedamaian dan masa depan cerah bersama ayah saya. Bu Irfa akhirnya menangis terseduh. Namun kali ini, bukan tangisan amarah. Itu adalah tangisan kesadaran. Ia menyadari telah membuang permata yang sangat berharga hanya demi segenggam kesombongan yang kini hilang tertiup angin. Ia menyesal telah menampartar menantu yang menjadi malaikat pelindungnya. Ia menyesal telah mendidik anaknya menjadi sosok parasit yang egois. Agam akhirnya berani mengangkat wajahnya. Ia menatap langit malam yang mulai bertabur bintang. Ia sadar tidak akan ada lagi keajaiban yang datang. Tidak ada lagi uang yang turun dari langit. Tidak ada lagi kemudahan hidup tanpa kerja keras. Ia kini benar-benar harus menghadapi kenyataan pahit sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Ia berdiri perlahan, membantu ibunya bangkit. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka paham bahwa pembicaraan sudah tidak ada gunanya. Mereka berjalan menjauh dari gerbang itu, meninggalkan perumahan elit menuju arah pusat kota yang penuh lampu jalan. Langkah mereka berat. Namun mereka tidak punya pilihan lain selain terus berjalan menuju nasib yang mereka bentuk dengan tangan sendiri. Saya mendengar kabar tentang mereka beberapa minggu kemudian dari Dimas. Agam kini bekerja serabutan, mencoba bertahan hidup dengan tangannya sendiri untuk pertama kali. Bu Irfa tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit, jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Saya tidak merasa puas, tidak juga merasa bersalah. Saya hanya merasa lega bahwa babak itu telah benar-benar selesai. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari penampilannya, dan jangan pernah menyakiti orang yang diam-diam menanggung seluruh hidupmu. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka memendam kemampuan dan harga diri demi menjaga keutuhan rumah tangga. Mereka rela hidup terhina, berharap pengorbanan mereka
suatu hari akan dihargai. Tapi tidak semua pengorbanan layak dipertahankan. Ada juga banyak suami seperti Agam di luar sana. Pria yang memilih nyaman dalam ketidaktahuan, yang membiarkan ibunya menginjak istrinya demi menghindari masalah. Sampai akhirnya kehilangan segalanya. Ada pula para ibu mertua yang seperti Bu Irfa. Mereka begitu takut kehilangan kendali atas anaknya, hingga lupa bahwa menantu juga manusia yang punya hati dan harga diri. Bu Irfa dan Agam kini hidup dari nol, belajar arti kerja keras yang dulu mereka remehkan. Sementara saya akhirnya bisa hidup tenang bersama ayah saya yang telah pulih. Saya tidak membenci mereka. Saya hanya memilih untuk tidak membiarkan mereka merusak kebahagiaan saya lagi. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk menghargai atau memilih untuk menyombongkan diri, memilih untuk mencintai dengan tulus, atau memilih untuk memanfaatkan. Dan setiap pilihan selalu punya akibatnya sendiri. Roda kehidupan selalu berputar. Yang di atas hari ini bisa berada di bawah esok hari. Maka selagi masih ada waktu, hargailah setiap orang yang tulus berada di sisi kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang saya lakukan sudah benar? Ceritakan kisah dan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hari pertama menjadi menantu. Ibu mertua menyerahkan sebuah buku aturan bersampul kulit hitam. Isinya satu kalimat yang paling ia banggakan. Menantu adalah yang paling rendah. Tidak boleh menyentuh meja makan sebelum orang tua selesai. Saya tersenyum. Saya setuju. Saya bahkan berterima kasih. Keesokan paginya, saya tidak memasak sebutir nasi pun. Dan hanya dengan satu kalimat yang sopan, saya membuat seluruh keluarga Suryo Atmojo membeku di ruang makan mereka sendiri. Mereka tidak tahu satu hal. Aturan yang mereka tulis untuk menjerat leher saya akan saya pakai untuk meruntuhkan tirani mereka sendiri. Satu sarapan demi satu sarapan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah rumah tangga yang menyentuh. Jika cerita ini menemani hari Anda, jangan lupa berlangganan. Karena hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana seorang menantu membalas sebuah aturan feodal dengan cara yang paling elegan, paling sopan, dan paling tidak pernah disangka. Tanpa satupun kata kasar, tanpa satupun piring yang pecah. Kisah hari ini tentang sebuah buku aturan kuno. Seorang ibu mertua yang merasa berkuasa, dan seorang menantu yang memilih patuh sampai ke titik terakhir. Sampai kepatuhan itu sendiri berubah menjadi senjata. Coba tebak di kolom komentar, di posisi Kirana. Kalian akan melakukan apa? Mari kita mulai. Nama saya Kirana, 32 tahun. Saya bekerja sebagai manajer akuntansi di sebuah perusahaan di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun, saya hidup dari angka. Angka tidak pernah berbohong. Kalau ada satu digit yang salah di neraca, seluruh laporan ikut runtuh. Saya terbiasa mencari digit yang salah itu, lalu memperbaikinya tanpa banyak bicara. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tetapi malam itu saya memilih menunduk. Bukan karena takut, melainkan karena saya sudah tahu. Kesabaran adalah neraca yang paling mahal, dan saya berniat menagihnya sampai lunas. Malam itu, saya resmi menjadi istri Bayu. Pernikahan kami megah. Para tamu memuji Bayu karena pandai memilih istri. Cantik, katanya. Sekaligus cerdas. Tetapi jauh di dalam hati, saya sudah tahu. Menjadi menantu di keluarga Jakarta Lama yang kental dengan adat dan gengsi tidak akan pernah menjadi jalan yang bertabur bunga. Rumah keluarga Suryo Atmojo berdiri di kawasan Menteng. Rumah kuno bertingkat dengan kursi jati tua dan altar leluhur yang selalu wangi dupa. Rumah yang indah, tetapi indah dan hangat adalah dua hal yang berbeda. Kamar pengantin kami ditata rapi, spray merah menyala, sepasang bantal bersulam. Bayu menggenggam tangan saya. Matanya lelah setelah seharian menyambut tamu, tetapi masih hangat. Ia berbisik bahwa mulai sekarang, inilah rumah kami berdua. Ia akan selalu melindungi saya, katanya. Namun sebelum kehangatan,
Tangannya sempat menjalar. Terdengar ketukan pintu. Kering 3 kali. Pintu terbuka. Ibu Hartini masuk. Ibu mertua saya. Beliau masih mengenakan kebaya bludru hitam sejak acara tadi. Riasannya tebal, matanya tajam, dan ia tidak repot menyembunyikan raut wajah yang menekan. Di tangannya bukan kado pernikahan, bukan amplop, melainkan sebuah buku bersampul kulit hitam yang sudah usang. Beliau duduk di kursi jati di samping meja rias, lalu memberi isyarat agar kami ikut duduk. Suaranya berat dan mantap. Kalian berdua sudah resmi menjadi suami istri, kata beliau. Keluarga Suryo Atmojo dari dulu menjunjung tinggi tata krama. Kirana, kamu datang ke sini sebagai menantu. Kamu harus paham aturannya. Beliau meletakkan buku itu di meja. Buku ini berisi semua hal yang harus dipegang teguh oleh setiap menantu di rumah ini. Saya melirik Bayu. Ia sedikit menunduk. Tangannya mengepal di atas lutut. Tetapi mulutnya terkunci. Suami yang tadi berjanji akan selalu melindungi saya, kini memilih diam saat ibunya menyerahkan sebuah rantai untuk leher istrinya. Saya tersenyum tipis, menjaga sikap sesopan mungkin. Baik, Bu, jawab saya. Kirana masih baru, masih banyak yang belum tahu. Mohon bimbingan Ibu. Ibu Hartini membuka halaman-halaman kertas yang sudah menguning. Beliau membaca dengan nada datar namun penuh wibawa. Aturan bangun tidur, aturan membersihkan altar, aturan berpamitan setiap keluar rumah. Saya mendengarkan dalam hati dan berpikir, semua ini wajar dalam keluarga lama. Namun ketika beliau sampai pada halaman terakhir, suasana di kamar itu mendadak membeku. Ibu Hartini menatap lurus ke mata saya. Beliau menekankan setiap kata. Ini aturan paling sakral di keluarga ini. Kamu menantu baru, posisimu paling rendah di bawah semua orang di rumah ini. Karena itu, kamu tidak boleh duduk satu meja saat orang yang lebih tua sedang makan. Kamu harus menunggu ibu dan suamimu selesai membersihkan meja sampai bersih. Baru setelah itu, kamu boleh memakan apa yang tersisa. Menantu makan sisa. Itu sudah dari sananya. Beliau menutup mulutnya sejenak, lalu melanjutkan. Ini cara melatih kesabaran dan rasa hormat orang muda kepada yang tua. Bayu terkejut. Bu, zaman sekarang sudah beda. Kirana kerja seharian. Pulang harus menunggu sampai meja bersih. Itu kasihan. Bu, Ibu Hartini melotot pada putranya. Kamu diam. Ini aturan keluarga. Dulu waktu ibu jadi menantu di rumah nenekmu, ibu juga menahan lapar sampai tengah malam. Dengan begitu, ibu paham posisi ibu. Beliau menoleh kembali kepada saya. Kirana, bagaimana menurutmu? Saya menatap buku itu, lalu menatap wajah ibu mertua yang penuh kemenangan. Di dalam kepala, saya sudah membaca situasi ini seperti membaca neraca. Ini ujian. Kalau saya menangis, saya kalah. Kalau saya melawan, saya menjadi menantu pembangkang. Dan beliau punya alasan untuk menekan saya seumur hidup. Tetapi, kalau saya setuju, sepenuhnya. Tanpa celah. Maka aturan ini menjadi milik saya. Senjata yang ditulis oleh tangannya sendiri. Saya menarik napas dalam-dalam. Wajah saya tenang luar biasa. Saya menunduk sedikit. Baik, Bu. Nasihat ibu sangat bijaksana. Kirana mengerti. Ibu ingin yang terbaik. Ibu ingin melatih kesabaran seorang wanita. Kirana akan mematuhi aturan keluarga ini sepenuhnya. Mulai besok, Kirana laksanakan persis seperti petunjuk ibu. Ibu Hartini tampak sedikit terkejut. Beliau tidak menyangka saya menyerah secepat itu. Beliau berdeham, menutup buku. Lalu berdiri. Bagus kalau kamu mengerti. Sudah. Kalian istirahat. Besok pagi jam 6 kita sarapan. Ingat itu. Pintu tertutup. Bayu segera memegang bahu saya. Suaranya penuh sesal. Kirana. Maafkan Mas. Mas tidak menyangka ibu akan begini. Biar Mas bicara lagi. Saya menepuk pelan tangannya. Mas, tidak perlu khawatir. Aku punya caraku sendiri. Aku akuntan. Mas, aku tahu cara menyeimbangkan neraca, termasuk neraca antara hak dan kewajiban. Biarkan ibu melakukan apa yang beliau mau. Nanti Mas akan lihat
Betapa menariknya aturan ini. Malam itu, saya berbaring di pelukan Bayu. Tetapi pikiran saya sudah menyusun rencana. Sebuah rencana di mana saya akan memakai rantai yang baru saja ibu kalungkan di leher saya untuk menjeratnya dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan. Tetapi malam itu, ia belum tahu apa yang sudah disiapkan menantunya. Jam waker berbunyi tepat pukul 5:30 pagi. Saya bangun. Hawa dingin pagi Jakarta menyelinap dari celah jendela. Seperti biasa, saya menyiapkan pakaian kantor yang rapi, merias wajah dengan ringan. Tetapi alih-alih turun ke dapur seperti menantu baru yang patuh, saya justru duduk santai di depan meja rias, membentuk alis, menyemprotkan sedikit parfum. Tepat pukul 6, saya turun ke ruang keluarga. Ibu Hartini sudah duduk di meja makan. Wajahnya tidak sabar. Bayu juga bangun, sibuk menyeduh teh. Melihat saya turun, ia buru-buru memanggil, "Kirana, ayo siapkan sarapan." Ibu sudah menunggu. Ibu Hartini berdeham, melirik jam dinding, lalu menatap saya tajam. "Menantu baru, jam segini baru turun. Cepat ke dapur, buat nasi goreng atau apa saja yang cepat. Sebelum kita semua berangkat." Saya berdiri di anak tangga terakhir, tersenyum sangat manis. Tetapi kaki saya sama sekali tidak melangkah ke arah dapur. Saya menyilangkan tangan di depan dada. Suara saya lembut, namun jelas. "Permisi." "Bu." Kirana ingat betul nasihat ibu semalam. Ibu bilang, posisi Kirana paling rendah. Tidak boleh menyentuh meja makan atau makanan sebelum orang yang lebih tua selesai. Kirana sudah pikirkan baik-baik. Kalau Kirana masuk dapur, menyiapkan piring, lalu tidak sengaja menyentuh makanan ibu dan Mas Bayu sebelum kalian makan, Kirana berdosa karena tidak sopan. Kirana tidak berani melanggar nasihat ibu. Ibu Hartini tertegun. Sumpit di tangannya sedikit bergetar. Beliau menyipitkan mata. "Jadi kamu mau membiarkan ibu dan suamimu kelaparan?" Saya langsung menjawab. Suara tetap manis. "Tentu tidak, Bu. Kirana hanya menjalankan kewajiban. Karena Kirana tidak boleh menyentuh makanan orang yang lebih tua, maka Kirana tidak bisa memasak untuk ibu. Memasak itu harus mencicipi. Bu, takut keasinan atau kurang bumbu? Kalau Kirana mencicipi, berarti Kirana sudah makan sebelum ibu. Itu melanggar aturan. Kirana menantu baru, harus menjaga nama baik keluarga. Kirana tidak mau kerabat lain bilang Kirana tidak tahu sopan santun." Saya melirik jam tangan, lalu mengambil tas. Sudah hampir jam masuk kantor. "Ibu dan Mas, silakan sarapan. Piring kotornya diletakkan saja." "Bu, sore nanti Kirana bereskan." Lalu Kirana makan bagian Kirana setelah meja bersih. Kirana pamit kerja dulu. "Bu." Saya melangkah pergi di tengah keterkejutan mereka. Saya mendengar nafas Ibu Hartini tertahan di belakang. Suara Bayu memanggil nama saya, tetapi saya tidak menoleh. Keluar dari gerbang, saya merasakan kelegaan yang aneh. Saya tidak bermaksud kurang ajar, tetapi saya paham satu hal. Kalau saya tidak menetapkan batas sejak hari pertama, saya akan terseret dalam lingkaran kepatuhan yang tak masuk akal seumur hidup. Di kantor, saya memesan sarapan, croissant hangat, dan kopi susu. Saya duduk di ruangan ber-AC yang sejuk, menikmati setiap suapan. Jauh berbeda dari bayangan berdiri di sudut dapur, memakan nasi dingin sisa, seperti yang diinginkan Ibu Hartini. Ini baru permulaan. Seorang wanita seperti Ibu Hartini, yang seumur hidup terbiasa dilayani, tidak akan mudah menyerah. Tetapi beliau lupa satu hal, aturan itu dibuat olehnya, dan saya hanya pelaksana yang paling patuh. Dalam akuntansi, satu angka yang salah bisa merusak seluruh neraca. Dan dalam keluarga ini, saya tidak akan membiarkan diri saya meleset 1 milimeter pun dari aturan beliau yang aneh itu. Hari kedua, rumah di Menteng diselimuti keheningan yang mencekam. Biasanya jam segini sudah terdengar talenan beradu pisau, gemericik air, aroma bawang tumis. Tetapi pagi itu, dapur keluarga Suryo Atmojo senyap. Saya bangun tepat waktu, masih dengan santai merawat wajah di depan cermin, tanpa segurat pun kekhawatiran. Saat turun, saya melihat Ibu Hartini duduk di sofa, memegang koran. Tetapi matanya terus melirik ke arah dapur yang kosong. Bayu duduk di sebelahnya, gelisah, melihat saya.
Ibu Hartini tidak bisa menahan sindirannya. Nona Kirana hari ini juga berniat membiarkan seisi rumah puasa. Kemarin ibu maklum, mungkin kamu masih lelah. Tetapi hari ini masih main drama posisi rendah. Tidak berani sentuh piring. Saya berjalan mendekat dengan tenang, menunduk, memberi salam. Permisi, Bu. Seperti yang Kirana sampaikan kemarin, Kirana tidak sedang bersandiwara. Kirana sedang menjalankan bakti sebagai menantu. Semalam Kirana baca lagi buku aturan keluarga. Di sana tertulis, menantu harus menjaga kesucian hidangan untuk yang lebih tua. Tangan Kirana yang baru bangun tidur, belum mandi, tidak pantas menyiapkan makanan suci untuk ibu. Kalau Kirana menyentuh panci dan wajan, makanan ibu jadi tidak suci lagi. Posisi Kirana rendah. Kirana mohon menunggu ibu dan Mas selesai makan. Baru Kirana berani mengurus diri sendiri. Ibu Hartini membanting koran ke meja. Beliau berdiri. Kamu jangan cari-cari alasan. Jadi kamu mau ibu yang sudah tua ini turun ke dapur untukmu? Saya menjawab lembut, setenang membacakan laporan keuangan. Tentu tidak, Bu. Kirana tidak berani menyuruh ibu. Ibu dan Mas silakan masak berdua. Atau Mas Bayu bisa beli sarapan di luar. Kirana akan makan nanti. Mengurus diri sendiri. Tidak merepotkan siapapun. Bayu berdiri, memegang tangan saya, memohon. Kirana, jangan begini lagi. Ibu sudah tua. Kamu mengalah sedikit. Tidak bisa. Cuma masak sarapan. Apa susahnya? Saya menatap lurus ke matanya. Suara saya tegas. Mas bilang, aku harus mengalah. Padahal aku sedang menuruti perintah ibu. Ibu sendiri yang membuat aturan makan belakangan. Kalau aku memasak sekarang, aku harus mencicipi bumbu. Artinya, aku sudah makan sebelum ibu. Apa Mas mau aku jadi menantu yang berani mencicipi makanan sebelum mertua menyentuh sumpit? Mas harus mengerti. Aku sedang berusaha menjadi menantu yang sesuai aturan keluarga ini. Ibu Hartini begitu marah hingga kata-katanya tertahan. Wajahnya memerah. Beliau belum pernah bertemu lawan yang menggunakan senjatanya sendiri untuk menyerang balik. Begitu halus, namun mematikan. Beliau menoleh pada Bayu. Sudah, kamu tidak usah bicara lagi dengannya. Kita lihat saja dia bisa bertahan sampai kapan. Ayo, kita makan lontong sayur di luar. Saya tidak percaya rumah ini bisa mati kelaparan tanpa dia. Ibu Hartini mengenakan sandalnya, menarik Bayu keluar. Saya berdiri di ruang tamu, melihat mereka menghilang di balik gerbang. Lalu saya tersenyum sendiri. Saya masuk ke dapur. Sama sekali tidak menyentuh piring atau gelas milik Ibu Hartini. Saya membuka kulkas, mengambil sekotak susu almond yang saya beli semalam, menuangkannya ke gelas pribadi yang saya bawa dari rumah. Lalu, saya duduk di sofa empuk, menikmati susu sambil melanjutkan buku. Keheningan ini luar biasa. Tidak ada lagi komentar pedas tentang irisan bawang yang tidak rata. Tidak ada lagi keluhan masakan kurang garam. Saya sedang menikmati kebebasan di dalam sangkar yang Ibu Hartini sendiri buat. Dalam perang ini, siapa yang kehilangan ketenangan lebih dulu? Dialah yang kalah. Ibu Hartini sedang emosional. Sementara saya punya kesabaran yang jauh lebih panjang. Saya ingin menunjukkan rasa hormat tidak lahir dari paksaan yang tak masuk akal, melainkan dari pengertian dan kesetaraan. Kalau beliau ingin saya jadi bawahan, saya akan menjadi bawahan yang paling total, sampai beliau sendiri tidak tahan dengan posisi rendah saya. Sore itu saya pulang sedikit lebih lambat. Begitu masuk, aroma Indomie menyengat dari arah dapur. Rupanya, setelah seharian saya mogok, ibu mertua dan suami saya memilih solusi tercepat untuk mengisi perut. Ibu Hartini duduk di meja. Di hadapannya, semangkuk Indomie yang kuahnya sudah mengering. Beliau menatap saya setajam peluru. Suaranya parau. Kirana, hebat sekali kamu. Seharian penuh menghilang. Membiarkan ibu mertuamu makan mie instan di rumah. Apa kamu masih punya nurani? Etika sebagai istri dan menantu, kamu taruh di mana? Saya meletakkan sepatu hak tinggi dengan santai. Lalu berjalan mendekat. Wajah saya justru penuh perhatian. Kenapa ibu makan Indomie? Mas Bayu kemana? Sampai membiarkan ibu sengsara begini. Harusnya Mas Bayu mengajak ibu makan di restoran. Ibu Hartini menggebrak meja. Jangan salahkan Bayu.
Dia pulang kerja terlambat. Saya lelah, tidak mau kemana-mana. Kamu itu menantu. Kamu yang punya tanggung jawab urusan makan. Tidak berani sentuh piring orang tua. Itu cuma alasanmu untuk malas, untuk menyiksa saya yang sudah tua. Saya menghela napas pelan, duduk di kursi seberang. Tentu, dengan jarak yang sesuai dari meja makan beliau. Saya menatap lurus ke matanya. Suara saya berubah serius. Bu, Ibu salah. Kirana tidak malas. Seharian di kantor Kirana bekerja keras. Tetapi Kirana selalu ingat pesan ibu. Posisi rendah tidak boleh menyentuh meja makan sebelum yang lebih tua selesai. Kalau Kirana masuk dapur, menyiapkan piring, lalu tidak sengaja menyentuh makanan ibu sebelum ibu makan, Kirana berdosa. Sekarang, apa ibu sudah selesai makan? Kalau sudah, dan mejanya sudah bersih, baru Kirana berani masuk dapur untuk memasak bagian Kirana. Ibu Hartini hendak memarahi saya lagi. Tetapi beliau sadar, ia sedang terperangkap dalam logikanya sendiri. Beliau tergagap. Ya sudah. Masak saja sana. Saya tidak melarang kamu memasak untuk saya. Saya menggeleng. Wajah saya penuh keyakinan. Tidak bisa, Bu. Kalau Kirana memasak untuk ibu, artinya Kirana harus menyentuh bahan makanan, mencicipi, menyiapkan. Itu artinya Kirana ikut dalam proses makan orang yang lebih tua. Padahal Kirana belum punya hak. Nanti ibu malah bilang Kirana menantu yang tidak tahu aturan. Berani setara dengan ibu. Kirana lebih baik menahan lapar. Lebih baik dimarahi karena malas. Daripada dicap menantu tidak tahu sopan santun pada leluhur keluarga Suryo Atmojo. Ucapan saya bagai air es yang disiramkan ke wajah beliau. Ibu Hartini terdiam beberapa detik. Mulutnya ternganga. Argumennya sendiri tentang bakti menantu. Kini saya putar balik menjadi penghalang bagi dirinya. Saat itu Bayu, yang melihat suasana tegang, buru-buru menengahi. Sudah. Masing-masing mengalah sedikit. Biar Mas beli apa saja untuk kita semua. Saya tersenyum. Mas beli untuk Mas dan Ibu saja. Aku sudah pesan makanan sendiri. Sebentar lagi datang. Aku akan makan di sudut dapur setelah Mas dan Ibu selesai. Sesuai aturan, aku tidak berani mengganggu meja makan. Saya berdiri dan naik ke kamar, meninggalkan Ibu Hartini di sana dengan semangkuk Indomie dingin dan rasa kekalahan yang mulai pahit. Saya tahu malam itu beliau tidak akan bisa tidur. Beliau mulai sadar kekuasaan dapur yang selama ini ia banggakan telah berbalik menjadi belenggu bagi kenyamanannya sendiri. Dan saya, menantu kesayangannya, adalah orang yang memegang kunci, tetapi menolak membukanya. Karena saya sedang sibuk mematuhi aturan. Pagi hari ketiga, situasi belum membaik bagi Ibu Hartini. Setelah semalaman berpikir, mungkin beliau yakin kalau ia lebih keras, saya akan menyerah. Beliau bangun sangat pagi, sengaja membuat suara gaduh di dapur untuk membangunkan saya, berharap saya turun meminta maaf. Tetapi saya tetap tenang, bangun tepat jam 6, merias diri lebih cantik dari biasanya. Saat turun, saya melihat Ibu Hartini duduk di meja dengan sepiring lontong beli dari ujung jalan. Tampak dingin, Bayu duduk di sebelahnya dengan wajah muram. Ibu Hartini melihat saya, lalu menyindir, "Lihat. Sekarang rumah ini sudah seperti pasar. Mertua dan menantu punya jalan sendiri-sendiri. Apa kamu sudah puas?" Saya mendekat dengan ekspresi terkejut. Astaga, kenapa ibu harus makan lontong beli di luar? Mas Bayu, kenapa tidak bangun lebih pagi membuatkan bubur untuk ibu? Ibu kan sudah tua. Makan makanan luar nanti sakit perut. Bayu menghela napas. Mas kan tidak bisa masak. Kirana, kamu tidak mau masak, ibu juga tidak mau ke dapur. Saya memotongnya. Suara saya penuh sesal, namun tajam. Maafkan Kirana. Kirana juga ingin sekali memasak untuk ibu. Tetapi Kirana takut dengan buku aturan itu. Bu, ibu bilang posisi Kirana paling rendah, harus makan paling akhir. Kalau Kirana masak semangkuk soto, lalu ibu makan duluan. Kuahnya berkurang. Dagingnya tidak segar lagi. Artinya, Kirana memberi ibu sisa atau kita makan satu panci yang sama. Apa itu tidak melanggar posisi? Jadi,
Kirana sudah putuskan demi menjaga kehormatan ibu. Kirana tidak akan pernah memasak satu panci atau memakai piring yang sama dengan ibu lagi. Ibu Hartini menggebrak meja. Hentikan omong kosongmu. Kamu mau rumah ini hancur karena alasanmu. Saya menatapnya. Tatapan saya tiba-tiba menjadi sangat tulus. Kirana tidak sedang menyindir. Bu, Kirana bicara dari hati. Ibu ingin Kirana tahu posisi. Kirana sudah tahu sekarang. Posisi Kirana tidak boleh menyentuh meja makan ibu. Kirana akan melaksanakannya secara total. Mulai sekarang Kirana urus makanan Kirana sendiri. Ibu dan Mas Bayu, silakan urus makanan kalian. Dengan begitu, meja makan ibu akan selalu bersih, suci. Tidak terganggu menantu rendahan ini. Saat itu, bel pintu berbunyi. Saya membuka pintu. Seorang kurir mengantar sekantong makanan yang harum. Saya membawanya ke dapur, meletakkannya di meja pantry, jauh dari meja makan Ibu Hartini. Aroma steak dengan saus jamur dan roti bawang panas menyebar ke seluruh ruangan, mengalahkan aroma lontong dingin di meja beliau. Ibu Hartini menatap kantong makanan saya, lalu menatap piring lontongnya. Wajahnya pucat karena marah. Saat ia mencoba memakai aturan untuk memaksa saya makan sisa, saya justru memakainya untuk makan lebih mewah darinya. Saya membuka kotak makanan dengan santai, mengambil pisau dan garpu, mulai makan di konter dapur. Saya tidak menawarinya. Juga tidak menawari Bayu dengan alasan yang sangat sederhana. Maaf, Bu, Kirana tidak berani menawari ibu makanan dari orang yang posisinya lebih rendah. Takut mengurangi wibawa ibu. Ibu, makan pelan-pelan saja. Kirana tunggu ibu selesai. Baru Kirana bereskan piring ibu. Kirana kan menantu yang patuh. Ibu Hartini duduk di sana. Lontong di mulutnya tiba-tiba terasa pahit. Beliau mulai paham. Wibawanya sedang terkikis oleh kepatuhan menantunya yang mengerikan. Dalam pertarungan ini, saya tidak menggunakan satu pun kata makian. Tidak ada satu pun tindakan kurang ajar. Saya hanya menggunakan apa yang telah beliau berikan pada saya. Beliau berdiri, meninggalkan piring lontongnya, lalu masuk ke kamar dan membanting pintu. Saya dan Bayu saling pandang. Ia menggelengkan kepala. Sementara saya tahu, saya baru saja memenangkan satu ronde lagi. Malam itu, saat saya membaca laporan di kamar, Bayu masuk dengan wajah lelah. Ia duduk di samping saya, menggenggam tangan saya, lalu menghela napas panjang. Kirana, Mas tahu ibu keterlaluan dengan aturan itu. Tetapi lihatlah rumah kita sekarang. Ini bukan lagi rumah. Ibu sudah tua. Sebagai menantu, kamu mengalah sedikit saja. Apa ruginya? Saya meletakkan dokumen, berbalik menatapnya. Mata saya tidak menunjukkan kemarahan, hanya ketenangan yang dingin. Mas bilang aku mengalah. Itu bagaimana? Apa aku pernah membantah ibu? Apa aku melanggar satu pun aturan yang ibu berikan? Bayu menjadi canggung. Memang benar, kamu mengikuti aturan ibu, tetapi kamu melakukannya secara ekstrim. Ibu bilang makan belakangan, tetapi tidak bilang, kamu tidak boleh memasak untuk semua. Kamu masak saja seperti biasa, lalu tunggu ibu selesai, baru kamu makan. Dengan begitu, suasana tetap damai. Saya tersenyum tipis. Senyum yang penuh kecewa pada pria yang saya pilih sebagai suami, Mas Bayu. Bicaramu terdengar mudah sekali. Kalau aku memasak, aku harus mencicipi bumbu, menyiapkan. Nanti ibu akan bilang, aku menantu yang tidak tahu diri, berani menyentuh makanan sebelum selesai. Apa Mas tidak mengerti? Ibu tidak benar-benar ingin aku memasak. Ibu ingin aku tunduk dan menerima status rendah di rumah ini. Aku melakukan persis seperti yang ibu mau, supaya ibu lihat sendiri betapa tidak masuk akalnya aturan itu. Jangan suruh aku mengalah. Karena aku tidak melakukan kesalahan apapun. Bayu mulai kehilangan kesabaran. Tetapi lihat ibu, dia harus makan Indomie, makan makanan warung, sampai maknya kambuh. Kamu manajer, bisa mengatur ratusan orang. Kenapa di rumah tidak bisa sedikit fleksibel demi kedamaian? Aku lelah terjepit di antara kalian. Saya berdiri, mendekat, merapikan kerah kemejanya. Suara saya tetap lembut, namun tegas. Masalahnya, Mas tidak berani menghadapi kenyataan. Kenyataannya,
Ibumu sedang memakai aturan usang untuk menyiksa menantunya. Dan Mas ingin istrimu menerima siksaan itu, supaya Mas bisa hidup tenang. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. Tetapi aku datang ke sini bukan untuk menjadi budak dari pemikiran abad lalu. Kalau Mas kasihan pada ibu, kenapa Mas tidak turun tangan memasak untuknya? Atau Mas juga berpikir urusan dapur hanya untuk perempuan, dan perempuan berposisi rendah harus menerima perlakuan tidak adil. Bayu bungkam. Ia menatap saya seolah melihat orang asing. Mungkin ia tidak pernah menyangka. Gadis yang tampak lembut seperti saya punya argumen yang begitu tajam. Ia tidak bisa membantah, karena setiap kata saya didasarkan pada aturan yang ditulis sendiri oleh ibunya. Ia menyerah. Berbalik. Keluar dari kamar. Melihat punggungnya yang lesu, hati saya sedikit perih. Tetapi saya tahu, saya tidak boleh lengah. Kalau hari ini saya berkompromi seumur hidup, saya akan menunduk di rumah saya sendiri. Pertarungan ini bukan hanya untuk perut saya, tetapi untuk martabat seorang wanita dalam keluarga. Malam berikutnya, setelah hari yang melelahkan, saya memutuskan memanjakan diri. Saya mampir ke supermarket, membeli 2 ekor lobster segar, mentega, bawang putih, dan sebotol anggur. Saat tiba di rumah, saya melihat Ibu Hartini dan Bayu duduk di meja dengan sepiring ikan pindang dan semangkuk sayur lodeh yang warnanya sudah kusam. Saya menyapa dengan sopan, lalu berjalan ke dapur. Sesuai aturan, saya berdiri menunggu, bersandar di kulkas, tenang, melihat mereka makan. Ibu Hartini sesekali melirik saya, sengaja mengambil ikan, lalu berkata keras, "Ikan asin begini baru nikmat, tidak seperti makanan barat yang bikin gemuk." Saya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai dan Ibu Hartini meninggalkan meja untuk menyalakan TV di ruang tamu, baru saya mulai. Saya tidak memakai peralatan rumah. Saya memakai set pribadi yang sudah saya siapkan. Aroma bawang putih dan mentega yang ditumis segera menyebar, merayap hingga ke ruang tamu. Aroma lobster sos mentega yang mewah, saya mendengar suara TV mengecil. Lalu, langkah Ibu Hartini. Saya menata lobster yang merah merona di atas piring di meja pantry. Saya tidak duduk di meja makan utama. Saya makan sambil berdiri di konter dapur. Setiap suapan daging lobster yang kenyal, berpadu gurihnya mentega, membuat saya merasa luar biasa. Ibu Hartini tidak tahan lagi. Beliau masuk ke dapur, berdiri dengan tangan di pinggang. "Kirana, makan apa kamu itu? Beli makanan mahal, lalu dimakan sendirian. Apa kamu tidak punya malu? Ada mertua dan suami di rumah. Tidak ditawari sama sekali." Saya meletakkan garpu, menyeka mulut dengan serbet, lalu menatapnya dengan wajah paling polos. "Permisi, Bu. Bukankah Ibu yang mengajari saya? Posisi rendah, tidak boleh menyentuh makanan, dan tidak boleh makan satu meja. Makanan saya ini dari posisi yang lebih rendah lagi. Mana berani saya menawarkannya untuk Ibu. Ibu pantasnya makan ikan pindang yang sederhana, sesuai martabat orang dulu. Kalau saya tawari makanan berlemak ini, nanti Ibu sakit perut atau darah tinggi. Saya yang berdosa. Saya begini justru untuk menjaga kehormatan dan kesehatan Ibu." Mata Ibu Hartini terpaku pada sisa setengah lobster di piring saya. Beliau yang suka makan enak, kini terhalang oleh gengsi dan aturannya sendiri. Beliau menunjuk saya. Suaranya bergetar. Kamu pakai uang anakku untuk foya-foya sendiri." Saya menjawab dengan tenang. "Maaf, Bu. Ini uang dari gaji saya sebagai manajer akuntansi. Sejak menikah, saya belum pernah meminta uang Mas Bayu sepeser pun. Karena saya makan terpisah sesuai aturan Ibu, maka uang pun saya pisahkan. Agar Ibu tidak khawatir saya menghamburkan uang keluarga, saya makan bagian saya. Ibu makan bagian Ibu." Ibu Hartini berbalik dengan kesal, naik ke lantai atas. Langkahnya menghentak di tangga kayu. Saya melirik piring saya, lalu ke ruang tamu, tempat Bayu duduk terdiam. Makan malam yang lezat. Tetapi hati saya sedikit bergejolak. Saya tidak ingin hidup seperti ini selamanya. Tetapi, jika Ibu Hartini tidak mau berubah, saya masih harus makan mewah sendirian untuk waktu yang lama. Minggu pagi,
saat matahari mulai menyinari jalanan menteng. Ibu Hartini memutuskan melancarkan serangan total. Beliau memanggil saya dan Bayu ke ruang tamu. Di tangannya masih ada buku aturan yang usang. Wajahnya penuh amarah. Beliau membanting buku itu ke meja. Saya panggil kalian untuk bicara jelas. Kirana, kamu jadi menantu di sini baru seminggu, tetapi kelakuanmu sudah di luar batas. Kamu pakai alasan aturan untuk menyiksa mertua, untuk lari dari tanggung jawab. Sejak kamu datang, apa dapur ini pernah menyala? Kamu anggap rumah ini hotel. Pulang pergi, pesan makanan mewah untuk dirimu sendiri. Manusia macam apa kamu ini? Saya tetap menjaga sikap. Duduk tegak, kedua tangan di pangkuan. Permisi, Bu. Kirana selalu melaksanakan persis seperti yang ibu ajarkan di malam pertama. Ibu bilang makan belakangan. Kirana makan belakangan. Ibu bilang tidak boleh menyentuh meja makan sebelum yang lebih tua selesai. Kirana tidak berani melanggar. Ibu bilang Kirana posisi paling rendah. Kirana tidak pernah berani duduk sejajar dengan ibu. Kirana tidak mengerti. Apa salah Kirana sampai ibu semarah ini? Ibu Hartini melotot. Jangan pakai lidah tak bertulang untuk berkelit. Maksud saya, kamu harus memasak untuk kami. Setelah kami selesai, baru kamu makan sisanya. Bukan membiarkan kami kelaparan, lalu kamu enak sendiri. Kamu menantu, harus melayani mertua dan suami dulu, baru dirimu. Saya menghela napas pelan. Wajah saya penuh keprihatinan. Bu, ibu mengajari saya posisi rendah, tidak boleh menyentuh makanan atasan. Kalau saya memasak, saya harus mencicipi. Berarti saya makan sebelum ibu. Makanan yang saya masak, kalau tersentuh tangan saya, jadi tidak sucu lagi untuk ibu. Saya sudah pikirkan. Satu-satunya cara agar saya tidak melanggar aturan dan tetap menjaga kehormatan ibu adalah masing-masing mengurus makanannya sendiri. Ibu sendiri yang bilang saya makan terpisah. Mana berani saya makan satu panci dengan ibu. Ibu Hartini begitu marah. Beliau berdiri, menunjuk wajah saya. Kamu keluar dari rumah ini sekarang juga. Keluarga Suryo Atmojo tidak butuh menantu kurang ajar yang memakai logika untuk menekan mertuanya. Bayu panik. Berdiri menengahi. Bu, sabar. Kirana kan hanya mengikuti kemauan ibu. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan baik-baik. Kenapa sampai mengusir? Saya berdiri. Sama sekali tidak takut. Saya menatap Ibu Hartini dengan tenang. Ibu mau saya pergi. Saya akan pergi. Tetapi sebelum itu, saya mau bertanya. Ibu membuat aturan ini untuk membangun keluarga bahagia atau untuk menciptakan penjara bagi menantu. Kalau ibu butuh pembantu yang penurut dan tahan banting, ibu salah memilih orang. Tetapi kalau ibu ingin menantu yang tahu sopan santun, namun juga punya harga diri, sebaiknya ibu tinjau kembali buku aturan itu. Saya izin ke kamar untuk berkemas. Saya berbalik. Hati saya lega. Saya tahu saya tidak salah. Kelemahan Bayu dan kekerasan hati Ibu Hartini telah membuat rumah ini sesak. Tetapi saya yakin, Ibu Hartini tidak akan membiarkan saya pergi semudah itu. Karena ada satu kartu ekonomi yang belum ia perhitungkan. Saya sedang memasukkan pakaian ke koper saat Bayu berlari masuk. Ia memeluk saya dari belakang. Kirana, jangan pergi. Ibu cuma emosi. Aku mohon, tetaplah di sini. Aku akan bicara lagi dengan ibu. Saya melepaskan tangannya. Berbalik. Mas, masalahnya bukan pergi atau tinggal. Masalahnya kesetaraan. Ibu menganggapku makhluk asing yang harus dijinakan. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Tetapi, baiklah. Demi kita, aku akan tinggal sekali lagi. Tetapi, mulai sekarang, semuanya akan berbeda. Saya turun ke bawah. Ibu Hartini masih duduk termenung. Saya tidak membawa koper, melainkan selembar map kecil. Saya duduk di hadapannya. Suara profesional seorang manajer akuntansi mulai terdengar. Bu, setelah saya pikirkan, hidup bersama dengan cara masing-masing seperti ini sangat boros dan melelahkan. Saya makan terpisah. Saya juga tidak diizinkan menyentuh dapur umum untuk melayani ibu. Maka mulai bulan ini, saya mohon izin mengubah cara kontribusi keuangan dalam keluarga. Ibu Hartini mengangkat kepala.
Kamu mau apa? Saya menjelaskan dengan tenang. Sebelumnya, Mas Bayu bilang, kami berdua akan memberikan 10 juta rupiah setiap bulan untuk biaya hidup. Namun, karena saya tidak makan di rumah dan tidak memakai bahan makanan yang sama dengan ibu, jumlah itu tidak adil. Saya sudah hitung. Mulai sekarang, saya hanya akan membayar bagian saya untuk listrik, air, dan internet. Sesuai meteran, saya akan bayar 2 juta setiap bulan. Sisanya saya simpan untuk biaya makan saya sendiri di luar. Mas Bayu membayar bagiannya. Ibu mengurus bagian ibu. Dengan begitu, semuanya adil. Sesuai semangat makan terpisah yang ibu inginkan. Wajah Ibu Hartini langsung berubah. Beliau tidak punya uang pensiun yang besar. Selama ini, semua pengeluaran rumah bergantung pada gaji Bayu dan kontribusi saya. Kehilangan sebagian besar pemasukan bulanan membuatnya pusing. Kamu perhitungan sekali. Listrik dan air hanya segitu. Lalu jasa saya mengurus rumah ini bagaimana? Saya tersenyum. Ibu mengurus untuk ibu dan Mas Bayu. Saya tidak merepotkan ibu. Makanan saya beli sendiri. Piring saya cuci sendiri dengan peralatan terpisah. Kamar saya bersihkan sendiri. Saya rasa 2 juta sudah lebih dari cukup. Ibu yang mengajari saya untuk tahu posisi. Maka saya juga harus tahu cara melindungi keuangan saya untuk masa depan. Ibu Hartini menatap Bayu, berharap putranya membela. Tetapi Bayu hanya menunduk. Ia tahu, kalau ia memaksa saya membayar lebih, saya akan pindah. Kemarahan Ibu Hartini kini dikalahkan oleh kekhawatiran finansial. Beliau sadar, wibawanya tidak bisa mengisi dompetnya yang menipis. Dengan kesal, beliau mengambil uang 2 juta yang saya letakkan di meja. Saya tahu, saya baru saja melancarkan pukulan telak ke titik terlemah. Kehidupan yang setara tidak hanya butuh argumen, tetapi juga kekuatan ekonomi. Dan saya, seorang manajer akuntansi, tidak akan pernah membiarkan diri saya rugi dalam angka. Setelah berhari-hari makan mie instan dan makanan warung demi gengsi, kesehatan Ibu Hartini menurun. Mah kronisnya kambuh. Beliau terus memegangi perut sambil meringis. Bayu bekerja dari pagi sampai malam. Tidak ada yang merawatnya selain saya. Rabu sore, saya pulang lebih awal. Begitu masuk, saya melihat Ibu Hartini di dapur. Beliau mencoba membersihkan kangkung, tetapi tangannya gemetar, wajahnya pucat. Melihat saya, beliau tidak lagi angkuh. Hanya melirik sekilas. Saya masuk ke dapur, menuang segelas air, lalu bersandar di pintu, mengamatinya. Saya memulai percakapan dengan nada perhatian yang halus. Kenapa ibu harus ke dapur? Ibu kan sedang sakit mah. Kenapa tidak istirahat? Ibu Hartini mendesah. Suaranya lemah. Kalau tidak masak, mau makan apa? Bayu pulang malam. Masa dia harus puasa? Kamu juga tidak mau. Ya sudahlah. Saya berdiri di sampingnya, mengarahkan tangan ke arah sayuran, tetapi sama sekali tidak menyentuhnya. Saya tetap memegang janji, posisi rendah, tidak menyentuh makanan atasan. Ibu memang hebat. Di usia segini masih memasak untuk anak laki-lakinya. Mas Bayu beruntung sekali. Kirana kalau masuk dapur, pasti kaku. Takut merusak hidangan ibu. Nanti Kirana berdosa besar. Ibu Hartini menatap saya. Matanya menunjukkan kelelahan. Dan sebersit permohonan yang tersembunyi di balik kesombongan. Suaranya bergetar. Kirana, bagaimana kalau kamu bantu ibu masak makan malam? Ibu lelah sekali. Tidak kuat berdiri. Saya tersenyum lembut. Namun sangat tega. Bu, Kirana ingin sekali membantu. Sungguh. Tetapi Kirana takut. Ingat aturan keluarga. Kalau Kirana menyentuh panci ibu sekarang, besok kalau ibu sudah sehat, nanti ibu bilang Kirana tidak sopan, memanfaatkan saat ibu lemah untuk merebut dapur. Kirana lebih baik membiarkan ibu sedikit lelah hari ini, daripada nanti ibu sakit hati karena Kirana tidak tahu aturan. Semangat ya, Bu. Sebentar lagi selesai. Saya naik ke kamar untuk mandi, meninggalkan Ibu Hartini sendiri di dapur yang dingin. Saya tahu saya kejam, tetapi kekejaman ini perlu agar beliau mengerti nilai sebuah bantuan. Selama ini beliau menganggap menantu di dapur sebagai kewajiban, sebagai anugerah darinya. Sekarang beliau harus sadar.
saat beliau merenggut kesetaraan. Beliau juga merenggut haknya untuk dibantu. Malam itu, Bayu pulang. Mendapati ibunya terbaring lemas di sofa dan dapur berantakan. Ia berlari ke kamar mencari saya. Kirana, kamu lihat ibu sakit, tetapi tidak membantu. Kamu keterlaluan, saya menjawab. Tenang, aku sudah berdiri di samping ibu seharian untuk menyemangatinya. Mas, mau aku bantu bagaimana? Menyentuh barang ibu, lalu dimarahi karena tidak sopan. Aku sedang menjaga etika keluarga ini. Kalau Mas kasihan pada ibu, mulai besok, atur pekerjaanmu untuk pulang lebih awal dan masak untuknya. Jangan bebankan semuanya padaku saat ibumu sendiri yang melarangku menyentuh makanannya. Bayu bungkam. Ia sadar. Di keluarga ini, semua aturan kini berbalik menyiksa penciptanya. Sementara saya tetaplah menantu paling patuh di dunia. Karena saya menjalankan aturan keluarga tanpa meleset satupun. Yang tidak saya duga, pukulan terbesar datang dari luar pagar. Adik ipar saya, Wulan, baru saja melahirkan. Ibu Hartini selalu membanggakannya sebagai menantu idaman keluarga lain. Suatu sore, beberapa ibu dari kompleks datang berkunjung. Mereka duduk di teras, mengobrol sambil minum teh. Dan dari jendela kamar, saya mendengar semuanya. Salah satu tetangga bertanya, kenapa akhir-akhir ini dapur keluarga Suryo Atmojo tidak pernah berasap? Ibu Hartini dengan gengsinya mencoba menjelaskan bahwa ia sedang melatih menantu barunya agar tahu posisi. Bahwa di keluarga terhormat, menantu harus menunggu dan makan paling akhir. Tetapi tetangga itu justru terkejut. Zaman sekarang masih ada yang menyuruh menantu makan sisa. Bu, saya kira keluarga Suryo Atmojo itu terhormat. Ternyata aturannya seperti zaman dulu. Tetangga yang lain menimpali pelan, tetapi cukup jelas untuk saya dengar. Tetapi menantunya juga cerdas. Katanya dia manajer, dia patuh sampai keluarganya sendiri yang kerepotan. Sampai mertuanya menangis di dapur. Pintar sekali. Bisik-bisik itu seperti jarum yang menusuk harga diri Ibu Hartini. Wibawa yang ia banggakan kini menjadi bahan obrolan. Setelah para tamu pulang, beliau duduk termenung lama sekali. Beliau mencoba menjaga tradisi. Tetapi kenapa hasilnya begitu menyakitkan? Dan mungkin di antara kalian yang mendengar cerita ini, ada yang pernah tinggal serumah dengan mertua seperti Ibu Hartini, yang menyambut kalian bukan dengan pelukan, melainkan dengan daftar aturan. Ceritakan di kolom komentar. Kalian bertahan atau kalian memilih pergi. Sementara itu, saya tetap tenang. Saya tahu, opini di luar sana sudah berpihak pada saya. Tujuan saya bukan mempermalukan ibu mertua. Tujuan saya menghancurkan belenggu yang mencekik kehidupan saya dan Bayu. Saya tahu, hanya setelah citra palsunya runtuh, barulah Ibu Hartini akan berani menghadapi kenyataan dan menerima perubahan. Rabu malam, suasana di rumah berat sekali. Setelah makan malam yang sunyi, di mana Ibu Hartini lagi-lagi harus membereskan piringnya sendiri, beliau memanggil kami. Bayu, Kirana, Ibu mau bicara. Kami duduk di hadapannya. Ibu Hartini tampak jauh lebih tua malam itu. Bahunya turun. Suaranya tidak lagi setajam dulu. Kirana, kamu menang. Katanya pahit. Kamu membuat ibu jadi bahan tertawaan seluruh kompleks. Ibu tidak menyangka menantu baru sepertimu punya akal setajam ini. Saya menjawab dengan tenang. Bu, saya tidak ingin menang atau kalah. Saya hanya menjalankan aturan ibu dengan serius. Kalau hasilnya cemoohan, itu bukan salah saya. Itu salah aturannya. Aturan itu tidak lagi sesuai zaman dan tidak mengandung kasih sayang. Bayu ikut bicara. Suaranya serak. Bu, aku mohon. Jangan begini lagi. Aku lelah. Pulang kerja, aku ingin suasana hangat, bukan ketakutan. Aku sayang ibu. Aku sayang Kirana. Tetapi kalau begini terus, aku tidak kuat. Ibu Hartini menghela napas. Kelelahan dan rasa malu membuatnya mulai goyah. Saya melihat celah itu. Saya mengeluarkan selembar kertas yang sudah saya siapkan. Ini apa? Tanya beliau. Ini kesepakatan hidup bersama yang beradab, Bu.
Saya susun berdasarkan hak dan kewajiban semua anggota keluarga. Kalau kita ingin terus hidup di bawah satu atap tanpa kebencian, kita butuh aturan main yang baru. Aturan yang didasarkan pada kesetaraan dan rasa hormat, bukan kepatuhan tanpa syarat. Ibu Hartini mengambil kertas itu. Tangannya sedikit gemetar. Beliau mulai membaca pasal-pasal yang sudah saya pertimbangkan masak-masak. Saya menjelaskan satu persatu. Pertama, penghapusan total aturan makan belakangan. Di keluarga ini, semua setara. Makan malam adalah waktu berkumpul. Siapa pulang cepat, dia menyiapkan. Siapa pulang lambat, dia membantu setelahnya. Kita duduk satu meja, makan makanan yang sama. Kedua, soal keuangan. Saya dan Mas Bayu akan berkontribusi secara adil dan transparan. Uang itu untuk belanja, tagihan, dan menyewa asisten rumah tangga paruh waktu. Ibu tidak perlu bekerja keras, tetapi ibu juga tidak boleh memakai uang itu untuk mengontrol hidup kami. Ketiga, pekerjaan rumah dibagi rata. Hari kerja, saya pulang malam. Saya yang beres-beres setelah makan. Mas Bayu yang belanja atau membeli sarapan. Akhir pekan, saya yang memasak masakan kesukaan ibu. Ibu menjadi penasihat, bukan pemberi perintah. Terakhir, soal privasi. Ibu tidak boleh masuk kamar kami tanpa izin. Sebaliknya, kami juga akan menghormati ruang pribadi ibu. Semua masukan disampaikan dengan tulus, bukan dengan ancaman. Saya menatap lurus ke mata Ibu Hartini. Kalau ibu menandatangani ini, saya berjanji menjadi menantu yang paling berbakti. Saya akan merawat ibu saat sakit. Saya akan membanggakan keluarga Suryo Atmojo dengan kebahagiaan kami. Tetapi kalau ibu tidak mau, maaf, saya dan Mas Bayu akan pindah besok. Saya sudah mencari apartemen. Mas Bayu harus memilih, tinggal di sini bersama ibu dalam kesepian, atau pergi bersama istrinya membangun kehidupan baru. Bayu menggenggam erat tangan saya. Ia menatap ibunya dengan mata memohon. Bu, aku mohon, biarkan kami hidup normal. Melihat ketegasan saya dan keputusasaan putranya, pertahanan Ibu Hartini runtuh. Beliau sadar, kalau ia terus mempertahankan aturan kuno itu, ia akan kehilangan satu-satunya putranya. Beliau menatap rumah yang ia jaga seumur hidup. Tetapi rumah tanpa kehangatan hanyalah bangunan kosong. Ibu selalu berpikir, itu yang terbaik untuk keluarga. Fisiknya lirih. Ibu tidak sadar, dihina tetangga. Ibu masih tahan. Tetapi kalau Bayu pergi, untuk apa ibu hidup? Ibu Hartini mengambil pulpen. Beliau menatap saya sekali lagi, seolah memastikan. Saya mengangguk tulus. Beliau menandatangani kesepakatan itu. Tanda tangannya sedikit bergetar, tetapi jelas. Bayu bernapas lega. Ia memeluk ibunya sambil menangis. Terima kasih, Bu. Ibu akan lihat, keluarga kita akan jauh lebih bahagia. Saya mendekat dan menggenggam tangan Ibu Hartini. Untuk pertama kalinya, saya menyentuhnya tanpa rasa waspada. Ibu istirahat. Besok pagi, saya bangun pagi. Saya buatkan bubur ayam kesukaan ibu. Kita sarapan bersama sebelum saya berangkat kerja. Ibu Hartini tidak menjawab. Beliau hanya membalas genggaman tangan saya. Kepatuhannya kali ini bukan kekalahan, melainkan penyerahan diri pada kesehatan dan cinta keluarga. Buku aturan usang itu kini hanya tinggal kenangan, digantikan oleh aturan cinta dan pengertian. Minggu pagi itu, matahari bersinar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dapur keluarga Suryo Atmojo kembali ramai dengan canda dan aroma masakan. Saya bangun pagi-pagi sekali. Ibu Hartini turun ke dapur dengan pakaian rumah yang sederhana. Beliau tidak lagi menunggu dengan wajah masam. Beliau mendekati saya. Sini, biar ibu yang urus sayurnya. Kamu kalau masak bubur, harus terus diaduk, nanti gosong. Saya tersenyum, menyerahkan sekat sayuran padanya. Iya, Bu, tolong ya. Nanti saya tambahkan sedikit jahe, biar perut ibu hangat. Bayu pulang dari membeli koran. Ia tertegun melihat pemandangan itu, lalu tersenyum lebar. Hari ini ada 2 koki hebat di rumah. Aku harus makan 3 mangkuk. Pukul 8 pagi, sarapan tersaji di meja makan utama. Untuk pertama kalinya, 3 kursi terisi penuh. Saya mempersilakan Ibu Hartini duduk di kepala meja. Tidak ada yang harus berdiri.
Tidak ada yang harus menunggu. Tidak ada yang harus makan sisa. Ibu Hartini mencicipi bubur. Beliau mengangguk pelan. Enak. Kamu lumayan juga masaknya. Cuma kurang sedikit garam. Saya tertawa. Baik. Bu, besok saya perbaiki. Ibu, makan yang banyak biar sehat. Sarapan berlangsung hangat. Kami membicarakan pekerjaan Bayu, rencana merenovasi taman kecil di belakang. Ibu Hartini sesekali mengambilkan lauk untuk saya dan Bayu. Wajahnya tampak lebih ringan. Selesai makan, saya hendak membereskan piring. Tetapi Ibu Hartini mencegah. Sudah, biar ibu saja. Kamu sama Bayu jalan-jalan sana. Sudah lama kan kalian tidak punya waktu berdua? Saya dan Bayu saling pandang. Ia mengedipkan mata. Kami berjalan bergandengan tangan, merasakan udara pagi di setiap sudut jalan Menteng. Saya tahu, ke depan masih akan ada gesekan. Tetapi sekarang, kami punya fondasi yang kokoh. Kesetaraan dan cinta. Pertarungan saya tidak berakhir dengan hukuman, melainkan dengan rekonsiliasi. Saya memakai akal untuk melindungi diri. Tetapi pada akhirnya, saya memakai hati untuk mempertahankan keluarga. Rumah di Menteng itu kini bukan lagi sangkar dari aturan usang, melainkan rumah yang hangat. Tempat setiap orang menemukan posisinya yang terhormat. Mungkin inilah neraca paling sukses yang pernah saya seimbangkan dalam hidup. Neraca antara harga diri dan kebahagiaan keluarga. Para pendengar yang budiman, cerita ini mengajarkan kita satu hal. Kehormatan dalam sebuah keluarga tidak pernah datang dari dogma dan aturan yang usang. Ia tumbuh dari saling pengertian dan dari keberanian untuk berhenti menerima yang salah. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti Kirana dulu. Pulang kerja dengan lelah, lalu disambut bukan oleh kehangatan, melainkan oleh daftar aturan yang menempatkan mereka di posisi paling rendah. Jangan diam, tetapi jangan pula melawan dengan amarah. Lawanlah dengan akal, dengan ketegasan, dan dengan harga diri yang utuh. Ada juga banyak suami seperti Bayu di luar sana. Pria baik hati, tetapi terlalu lemah untuk berdiri di antara ibu dan istrinya. Ketahuilah, diam bukanlah kedamaian. Diam hanya memindahkan beban kepada orang yang paling kalian cintai. Dan ada pula para ibu mertua seperti Hartini, yang mengira kuasa dan tradisi adalah cara mencintai. Padahal, saat kita memakai kekuasaan untuk memaksa, tanpa sadar, kita sedang membangun dinding dengan orang yang kita sayangi. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih dinding atau memilih meja makan tempat semua orang duduk setara. Meja makan hanya akan terasa nikmat ketika semua anggota keluarga bisa duduk bersama dan berbagi dengan tulus. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian menghadapi aturan keluarga yang tidak masuk akal? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.